Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini adalah masih terkait dengan bagaimana kita berhadapan dengan dosa orang lain. Saudara, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang bisa menyimpan aib-aib orang lain tanpa tergoda untuk mengungkapkan aib itu pada orang lain. Nah, sifat seperti ini adalah merupakan suatu bentuk kasih yang kita lakukan terhadap orang lain. Kita tidak tergoda untuk mengungkapkan aib atau kesalahan orang lain kepada orang lain. Tetapi kita menyimpan. Bahkan dikatakan oleh seorang rahib bahwa jikalau kita bisa menyimpan kesalahan orang lain atau menyembunyikan orang lain, itu Allah pun juga menyembunyikan kesalahan kita. Artinya bahwa kita tidak diperkenankan untuk menjelekkan atau gosip terhadap siapapun. Berpikir positif, berkata positif, bertindak positif, dan juga berkehendak positif. Nah, ini haruslah tertanam di dalam kalbu kita sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itu kita dikatakan sebagai makhluk yang berbagi. Atau dapat dikatakan makhluk agamaus. Selalu mengatur pikiran. Selalu mengontrol kata-kata dan juga menata kalbu. Agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandang, apa yang kita ucapkan itu betul-betul sebagai refleksi pantul hubungan Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian. Ingat, di dalam Allah itu tidak saling jegal-menjegal, tidak saling jelek-menjelekkan, tetapi yang ada adalah keharmonisan di dalam kasih. Dengan demikian, melihat realita semacam inilah, maka tidak ada dasar bagi kita untuk menjelek-jelekan orang lain, tetapi yang ada menutupi apa yang menjadi aib orang lain, karena dampaknya besar di dalam kehidupan kita yang melakukan hal seperti itu. Kita pun juga akan disembunyikan segala aib-aib yang ada di dalam hati kita oleh Allah. Menunjuk pada artian bahwa kita ini tidak lebih baik daripada orang yang akan kita jelekkan. Karena semua orang itu telah berdosa di hadapan Allah. Kita tidak tahu. Jadi kita harus melihat bukan pada aibnya. Karena setiap orang ada kebenarannya sendiri, ada sifat yang positif sendiri, bahkan kadang-kadang kita ini lebih jelek daripada yang kita buka aibnya. Realitas semacam inilah, saudara, ditandaskan oleh Patirikon kuno yang mengatakan demikian. Seorang rahib berkata pada seorang intern, "Jika aku melihat saudaraku jatuh ke dalam dosa, apakah lebih baik aku menyembunyikannya?" Sang elder itu menjawab, "Ketika karena kasih kita menyembunyikan dosa saudara kita, maka Allah juga menyembunyikan dosa-dosa kita." Makanya benar apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa kasih itu menutupi segala kesalahan orang. Tidak mengumbar aib orang, tetapi menutupi kesalahan orang. Artinya apa?
kita ini betul-betul tidak mau gosip atau berperilaku jelek terhadap saudara kita. Bahkan Abba Agathon juga pernah menandaskan bahwa ketika kita menjelekkan orang lain, maka pada saat yang bersamaan kita juga menjelekkan diri kita sendiri. Berbuat baik pada orang lain, kita juga berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena apa? Ada satu esensial di dalam kemanusiaan itulah. Makanya kita harus berusaha dan juga berjuang serta membuka hati untuk melihat wajah orang lain seperti wajah kita sendiri. Dasar inilah saudara yang menjadikan kita tidak terbesit untuk menjelekkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk membuli orang lain, atau membuka aib orang lain. Dasarnya adalah bahwa wajah mereka adalah wajah kita. Nah, inilah merupakan landasan aman bagi kita untuk senantiasa keep silent in my mouth, so that we never expose the badly of someone else. Ya, jadi dengan demikian, makanya dikatakan demikian juga, ya. Tetapi ketika kita menunjukkan dosa saudara kita di hadapan orang lain, maka Allah juga membuat dosa-dosa kita diketahui orang lain. Mengapa? Ya tadi, bahwa kita satu esensi di dalam kemanusiaan. Jadi, kita diharuskan selalu berpikir positif terhadap siapapun juga. Dan ingat bahwa mereka adalah kita. Kita adalah mereka. Karena satu esensi di dalam kemanusiaan. Juga dikatakan oleh Jana Suci Yohanes dari Konstrat yang menegaskan demikian. Jangan engkau murka terhadap orang-orang yang berdosa. Janganlah memiliki semangat untuk memperhatikan setiap orang yang ada pada sesamamu dan menghakiminya. Terjauhkanlah dari pikiran itu. Jangan memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kita pun juga tidak lepas dari kesalahan. Kita semua berdosa, saudara. Yang tidak berdosa hanya Allah atau Sang Khalik yang menciptakan kita. Dengan demikian, dengan mengerti koridor-koridor yang ada, paugeran-paugeran yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka kita hati-hati di dalam berbicara. Maka kita hati-hati di dalam memandang. Maka kita hati-hati di dalam bertindak. Supaya tidak mencemarkan siapapun juga. Oke? Nah, juga dikatakan demikian ya. Seperti yang biasa kita lakukan. Semua orang akan memberikan jawaban untuk dirinya sendiri di hadapan Allah. Artinya apa? Bertanggung jawab. Nah, kalau kita tahu bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita tidak mencampuri urusan orang lain. Meskipun ada kasih. Karena apa? Kita tidak lebih baik dari orang lain. Artinya kita terselamatkan dengan menjadi tumbak cucuan. Artinya mengadu domba atau menggosipkan atau membuat isu. Tidak. Tetapi kita madhep mancer ing ngarsane Pangeran. We focus to God because only God who did not have a mistake. All human beings a mistake and sin in front of Him. Oke? Jadi juga dikatakan demikian, terutama lagi janganlah melihat pada dosa-dosa mereka yang lebih tua darimu dengan niat jahat, menghakimi,
dan memberikan judgment atau penilaian pada orang yang lebih tua dengan niatan jahat atau untuk menjatuhkan. Pikiran-pikiran jahat ini, saudara, harus kita hilangkan di dalam nos kita, supaya dengan nos yang baik akan mempengaruhi kardia atau hati kita, sehingga apa yang kita ucapkan itu baik, yang kita ucapkan suci, yang kita ucapkan adalah sempurna. Ucapan sempurna, suci, dan baik yang keluar dari batin itu adalah merupakan cerminan batin yang terang, cerminan batin yang jelas, cerminan hati yang tanpa kekotoran. Juga dikatakan demikian. Juga, nah, yang tidak ada urusan denganmu. Artinya, jangan urusi orang lain, urusi dirimu sendiri. Karena kita juga berdosa. Kita adalah salah. Yang benar hanya Allah. Makanya kalau kita dapat katakan dan berdiri sebagai Bapa rohani akan mengatakan, anakku, jangan melakukan sesuatu yang memalukan, menjelekkan orang lain, atau memperhatikan dosa-dosa orang lain. Ingat anakku, bahwa dirimu juga berdosa. Bahkan mungkin lebih jahat daripada apa yang kamu pikirkan. Karena itu anakku, gunakan pikiranmu dengan baik. Dengan pikiran yang baik akan mempengaruhi kalbu yang baik, sehingga dengan demikian ungkapan apa saja yang keluar dari kalbu itu akan baik di dalam hidupmu. Baiknya hidupmu itu akan memberi dampak pada orang lain yang melihat hidupmu, sehingga mereka dapat melihat Allah melalui hidupmu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa hidup manusia harus senantiasa koreksi diri dan selalu melihat dirinya untuk bertobat terus-menerus, sehingga tidak ada waktu untuk mengkoreksi orang lain. Juga dikatakan, tetapi bertobatlah dari dosa-dosamu sendiri. Perhatikanlah hatimu sendiri. Fokus kita bertobat, koreksi diri. Nah, dengan bertobat dan mengkoreksi diri terus-menerus, maka tidak ada tempat dan tidak ada ruang serta waktu bagi kita untuk melihat dosa-dosa orang lain. Ya, juga dikatakan oleh Basileus Agung dalam percakapannya demikian. Jika engkau melihat sesamamu di dalam dosa, janganlah hanya melihat ini saja. Kesalahan saja yang dilihat, kebencian saja. Jangan. Tetapi juga berpikirlah tentang apa yang ia telah lakukan yang baik. Ada kebaikan di setiap orang. Karena apa? Karena setiap orang itu adalah gambar Allah yang bisa memantulkan apa yang baik dari hubungan Allah dalam dirinya sendiri. Jadi kejatuhan manusia itu, saudara, tidak menjadikan gambar yang ada di dalam diri manusia rusak total atau total depravity. Tidak. Masih ada kebaikan dan kemungkinan untuk kembali kepada jalan yang benar yang Allah kehendaki di dalam hidup manusia. Ya, hidup manusia. Dan katakan juga, ya, dikatakan juga. Dan dengan mencoba hal ini secara tidak biasa, sementara mencoba untuk tidak menghakimi secara tidak adil, engkau akan menemukan bahwa ia lebih baik darimu. Jadi kita mencoba untuk berpikir netral, tidak menghakimi, tetapi melihat orang lain itu langsung melihat diri kita sendiri. Apakah aku lebih baik daripada dia? Nah, kalau kita bisa berpikir bening seperti ini, maka tidak terbesit di dalam kehidupan kita untuk menjelek-jelekan orang lain atau menilai orang lain, tetapi nilailah dirimu sendiri. Karena orang lain itu akan berurusan dengan Allah sendiri dan kita juga berurusan dengan Allah itu sendiri. Makanya keep clean in your heart, so that we able to come before heart in the holiness heart. Artinya di dalam kesucian hati
ini kita lakukan. Nah, makanya dikatakan di dalam Matius, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan menjadi milikmu. Kumpulkanlah harta di surga, maka ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya kita berfokus sebagai gambar Allah kepada kesucian, kebaikan ilahi, dan juga apa yang Allah ajarkan di dalam kalbu kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, betul-betul merefleksikan Allah di dalam kehidupan kita. Demikian paparan yang dapat Roma berikan pada saat ini. Kiranya ini dapat menjadi landasan kita di dalam melakukan apapun saja terkait dengan orang lain. Sehingga kemanapun kita pergi dapat menjadi berkat dan pencerahan bagi orang lain yang berbuat dosa tanpa kita harus menghakimi. Karena kita mempunyai tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Allah. Nun, Tuhan memberkati kita semua. Amin.